Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita rahmat hingga hari ini. Dan tak lupa juga sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Yana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri agar kita saling menyayangi. Nama saya adalah Puspita dari kelas 12-6. Hari ini, saya akan menyampaikan materi kultum atau kuliah 7 menit mengenai meningkatkan minat literasi di zaman modern ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita semua bisa melihat, kita bisa merasakan, dan kita merasakan langsung dampaknya mengenai kemajuan teknologi di masa modern ini, yang dimana kita dipermudah oleh tools internet, media sosial, dimana kita bisa mengakses apapun. Kita tahu apa yang terjadi di belahan Eropa sana tanpa perlu pergi ke sana. Kita tahu fenomena apa yang terjadi di Tenggara sana tanpa perlu pergi ke sana. Tapi teman-teman, hal ini justru mengkhawatirkan. Tidak hanya bagi orang-orang Indonesia, tapi juga di kancah internasional. Karena maraknya teknologi, karena meningkatnya teknologi, karena meningkatnya media sosial yang kita gunakan dengan tools-tools pintarnya, kita menjadi bosan untuk meliterasi. Anak muda di zaman sekarang, 24/7 yang digenggamnya hanya apa? Hanya smartphone. Ya, benda mungil yang kita bawa kemana-mana itu yang membuat kita malas untuk melaksanakan literasi. Bahkan literasi Al-Quran sekalipun. Teman-teman, jika kitab suci Al-Quran bisa bicara, mungkin dia akan bilang, "Hai Fulan, kamu ini dari bangun tidur hingga kau beraktivitas sampai kau tidur lagi, kau tidak pernah menyentuhku. Kau selalu dengan handphonemu itu." Mungkin kalau Al-Quran punya perasaan, dia akan merasa iri teman-teman, cemburu dengan handphone yang selalu ada di genggaman kita, yang selalu kita cari, yang bahkan 1 menit kita tanpa dia, rasanya hidup ini hampa. Coba 1 menit tanpa Al-Quran, apakah hidup teman-teman akan hampa? Bahkan 1 tahun pun saya yakin hidup teman-teman tidak akan hampa tanpa Al-Quran. Padahal teman-teman, membaca sudah diperintahkan dalam Allah di dalam surah Al-Quran, yang dimana Allah berfirman dalam surah Al-Alaq, yaitu Iqra, bacalah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Di dalam Al-Quran teman-teman, kita diperintahkan untuk membaca, karena membaca dapat menjadi jembatan kita untuk berpegang teguh dari dunia
Tapi apa? Tapi manusia zaman sekarang kurang mengamalkan Al-Quran dan isinya. Sehingga kita berbuat semena-mena. Sehingga kita lupa akan mana yang batil dan mana yang tidak. Teman-teman, ayat Al-Alaq mengajarkan kita tentang betapa pentingnya membaca bagi pengetahuan kita. Di zaman yang semakin modern ini, kita bisa membaca dimanapun, kapanpun, dengan tools apapun, dengan handphone, laptop, dan barang-barang lainnya, atau mungkin dengan buku sekalipun. Maka dari itu teman-teman, yang perlu kita lakukan adalah hanya satu, meluangkan waktu untuk membaca. Apalagi membaca kitab suci Al-Quran dan mengamalkan isinya. Teman-teman, berikut adalah cara untuk mengatasi kemalasan membaca. Jika kalian ingin rajin membaca, cobalah cara berikut ini dalam 30 hari. Yang pertama teman-teman hanya perlu meluangkan waktu 30 menit dalam sehari, entah itu pagi, siang, sore, ataupun malam sebelum kalian tidur untuk membaca. Seperti yang saya bilang, bisa lewat HP, bisa lewat laptop, ataupun lebih baik dengan buku atau membaca Al-Quran sekalipun. Luangkan waktu 30 menit untuk membaca teman-teman. Lakukan ini selama 30 hari. Lalu yang kedua teman-teman, kita bisa menggunakan penggunaan teknologi dalam membaca. Contohnya tadi, menggunakan handphone untuk membaca, bukan untuk membaca berita, bukan untuk menonton berita, tapi untuk membaca hal-hal yang penting. Contohnya, misalnya teman-teman malas untuk membaca Al-Quran dengan mushaf, teman-teman bisa membaca Al-Quran yang ada di internet. Lalu yang ketiga teman-teman bisa membuat perkumpulan untuk membaca bersama-sama, sehingga teman-teman tidak bosan karena membaca sendirian. Lalu yang keempat teman-teman, pilihlah bacaan yang menyenangkan, karena minat kita membaca tergantung pada isinya. Ini seringkali terjadi pada pemuda di zaman sekarang. Meskipun lebih suka membaca novel, tapi setidaknya kita sudah meluangkan waktu untuk membaca. Setidaknya ada kosakata yang masuk ke dalam otak kita. Tapi lebih baik lagi teman-teman, membaca kitab suci Al-Quran dengan isinya dan mengamalkannya. Baiklah teman-teman, cukup sekian kultum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.